Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Insyaallah kita akan mengambil waktu sebentar untuk menggunakan kesempatan waktu kita dan juga untuk beramal saleh dengan kita menghidupkan ilmu agama ini. Kita masih membaca risalah Khulasah Ta'dhimil Ilmi, ringkasan memuliakan ilmu, dan kita telah sampai pada poin yang ke-10, yaitu mulazamatu adabil ilmi. Yang ke-10 adalah terus-menerus kita memiliki adab di dalam ilmu. Itu senantiasa kita menjaga adab ilmu, tata krama, etiket, ya. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah fi kitabihi Madarijus Salikin. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab beliau Madarijus Salikin, beliau mengatakan adabul mar'i unwanus sa'adatihi wa falahihi. Adabnya seseorang itu merupakan unwan, alamat atau tanda sa'adatihi wa falahihi, kebahagiaannya dan keberuntungannya. Wa qillatu adabihi, dan apabila dia tidak memiliki adab, adabnya sedikit, kecil, unwanu syaqawatihi wa bawarihi, ini adalah tanda kecelakaan dia dan kegagalan dia. Famastujliba khairad dunya wal akhirah bimithlil adab, dan tidak ada yang lebih menghalangi manusia dari baiknya dunia dan akhirat dibandingkan adab. Jadi kalau manusia tidak punya adab, maka dia akan terjauhkan dari kebaikan dunia dan akhirat. Wala tusliba hurmanuha bimithli qillatil adab, dan tidaklah seseorang terhalangi dari mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat yang lebih parah daripada tatkala dia tidak memiliki adab. Jadi tadi ada kekeliruan, ya. Ibnu Qayyim mengatakan, dan tidak ada yang lebih mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat dibandingkan adab. Jadi kalau kita punya adab, maka kebaikan dunia dan akhirat akan datang. Tapi kalau kita tidak memiliki adab, maka kebaikan dunia dan akhirat akan lari dari kita. Di sini ada sebuah pepatah, wal mar'u la yasammu bi ghairil adab. Manusia itu tidak dinamakan dengan manusia tanpa adab. Jadi kalau manusia tidak punya adab, ya manusia yang lain akan memanggil dia bukan sebagai manusia, sehingga ada dikatakan dengan nama binatang, bahkan dikatakan dengan syaitan. Itu karena bertalian dengan adabnya. Kalau dia tidak punya adab, maka ya dia sebagai manusia hilang penamaan dia sebagai manusia. Wa iyyakun dza hasabin wa nasabin, walaupun dia punya ya hasab, yaitu ya punya kekayaan, ya pamor, wa nasabin, dan juga punya nasab. Seperti Abu Jahal. Kenapa dinamakan dengan Abu Jahal? Karena tidak ada adab.
Kenapa dinamakan dengan Fir'aun? Karena juga nggak punya adab. Akhirnya namanya sampai sekarang. Ya, dijuluki dengan Fir'aun, dijuluki dengan Abu Jahal. Nah, itu tadi karena hilangnya adab, adab kepada Allah dan adab-adab kepada yang lainnya. Wa inna ma yaslu lil ilm man ta'addaba bi adabihi. Dan sesungguhnya ilmu itu bisa diraih dari kalangan orang-orang yang man ta'addaba, orang yang punya adab, punya tata krama. Ya. Jadi ilmu bisa diraih oleh orang-orang yang punya adab. Man ta'addaba, orang yang punya adab. Bi adabihi fi nafsi, dengan adab dia pada dirinya sendiri. Wa darsihi, dan pelajarannya. Wa ma'a syaikhihi wa qarinihi, bersama syekhnya dan temannya. Jadi kalau dia nggak punya adab dengan guru tatkala belajar, dengan teman, itu ya katakanlah sulit untuk dapat ilmu. Jadi memang itu tadi pada bab sebelumnya itu sabar ya, sabar tatkala ngaji, sabar dengan guru, sabar dengan teman, sabar tatkala mengajarkan ilmu. Nah, ini bertalian dengan adab pula, karena kalau tidak menahan diri ya, maka hilanglah adab. Qala Yusuf bin Husain mengatakan bil adabi tufhamul ilm. Ya. Dengan adab ilmu itu bisa dipahami. Jadi memang kayak manusia yang berharta itu nikmat dengan hartanya, dan semua orang tahu. Ya, nampak nikmat. Demikian juga orang-orang yang berilmu, dia nikmat dengan ilmunya karena dia paham. Ya, walaupun kadang mungkin orang memandang dia tidak bahagia karena ilmu tidak kelihatan, beda dengan harta tadi. Untuk dia bisa paham bagaimana ilmu dengan adab, ya, dengan adab. Jadi memang belajar ini tidak berhenti, karena pembahasannya itu bukan hanya sekedar materi ilmu, tetapi diantaranya juga memahami ilmu. Dan untuk bisa paham ilmu itu dengan adab. Li'anal muta'addib, karena sesungguhnya orang yang beradab yura ahlan lil ilmi fayubadzalu lahu. Karena orang yang beradab itu nampak sebagai orang yang memiliki ilmu. Ya, kemudian dia mencurahkan ilmunya tadi. Wa qalilul adab yu'azzul ilm ayudayya indah. Dan orang yang adabnya sedikit, maka ilmunya akan dia sia-siakan. Wa min huna kana salaf, maka dari ini bahwasanya salaf rahimahullah taala ya'tanuna bi ta'allumil adab, mereka sangat perhatian dengan belajar adab di salaf, ya. Kama ya'tanuna bi ta'allumil ilm, sebagaimana mereka perhatian dengan ilmu. Makanya tatkala mereka belajar pakainya rapi, ya, ada adab-adabnya ya. Qala Ibnu Sirin rahimahullah taala kanu yata'allamuna al-huda kama yata'allamuna al-ilm. Ibnu Sirin, yaitu Muhammad Ibnu Sirin, mengatakan bahwasanya dulu salafun saleh, para sahabat, yata'allamuna al-huda, mereka belajar ilmu, petunjuk, kama yata'allamuna ya al-ilm, mereka belajar petunjuk. Ya, maksudnya mungkin di sini belajar adab sebagaimana mereka belajar ilmu. Jadi adab-adabnya. Ya, adab-adab misalnya ya, tatkala kita duduk bersama orang alim, yang ditanya orang alim, maka kita jangan ikut menjawab. Biarkan aja dia yang menjawab. Biarkan saja. Kadang kita terpancing untuk ikut bicara, padahal jangan. Nah, ini diantara adabnya. Ya, ada adabnya, ada hal yang memang dituntunkan.
Misalnya dalam masalah makan misalnya, tatkala kita di sebelah kiri, maka kita berikan kesempatan yang lebih dulu adalah sebelah kanan. Ya. Kalau misalnya di sebelah kanannya ini anak kecil dan sebelah kirinya orang dewasa, maka kita minta izin. Gimana? Diizinin nggak? Ini saya berikan ke sebelah kiri saya. Ini peristiwanya pernah terjadi tatkala Abdullah bin Abbas di sebelah kanan, pembesar Arab waktu di sebelah kiri. Jadi Rasulullah minta izin kepada Abdullah bin Abbas, izinkan nggak? Boleh. Kemudian juga misalnya adab, ya, tatkala kita bertamu, maka dahulukan yang lebih besar. Ya, fal akbar, fal akbar, yang besar dulu, tafadhal, yang lebih besar. Ya, besar secara usia. Jadi ada adab-adabnya. Ya, kita menahan diri. Ya, menahan diri. Makanya tatkala ya Daud sebelum menjadi nabi, yaitu alaihi salatu wassalam, yang diberi peluang untuk maju itu kakak-kakaknya semuanya. Ya, kakak-kakaknya pembesarnya dari Bani Israel itu diberi kesempatan. Tetapi Daud tetap tidak mau, tidak menampakkan, sampai tatkala semuanya tidak bisa, maka baru Daud yang maju. Ini namanya adab. Ya. Jadi ada adab-adabnya. Nah, kita latihan, ya, latihan, ya, adab sebagaimana ya kita belajar ilmu. Bal inna ta'ifatu minhum yuqaddimuna ta'allumuhu ala ta'allumul ilm. Bahkan sesungguhnya sebagian sekelompok dari mereka salafun saleh, mereka lebih mendahulukan belajar adab dibandingkan belajar ilmu. Jadi adabnya bagus. Memang tatkala orang berilmu adabnya kurang, akhirnya ini gimana ini, ya. Jadi belajar adab. Ya. Qala Malik bin Anas, ya, berkata Malik bin Anas kepada seorang pemuda dari Quraisy, ya Ibnu Ukhay, wahai anak saudaraku, ya, ta'allumil adab qabla an ta'allumal ilma. Ya. Ta'allumil adab qabla an ta'allumal ilma. Kamu belajar adab dulu sebelum belajar ilmu. Karena terkadang ya ilmunya tinggi nggak pakai adab, akhirnya jatuh gitu. Ya, dan memang ilmu itu harus seimbang dengan adab. Jadi terkadang heran ini orangnya sudah berilmu tapi adabnya nggak dipakai gitu. Ya, adab-adab dalam segala hal, ya. Adab-adab dalam segala hal yang dijumpai dalam kehidupan. Adab tidur, adab makan, adab bermain, adab bergurau, adab belajar, adab bersama guru, bersama teman, dan seterusnya. Belajar adab sebelum belajar ilmu. Wa kanu yudhhiruna hajatahum ilaihi. Dan dulu para salafun saleh menampakkan kebutuhan mereka akan belajar adab. Qala Makhlad bin Husain di Ibn al-Mubarak yauman, berkata Makhlad bin Husain kepada Ibn al-Mubarak pada suatu hari, nahnu ila katsirin min al-adab ahwaj minna ila katsirin min al-ilm. Makhlad bin Husain mengatakan kepada Ibn al-Mubarak pada suatu hari, kami ini lebih butuh kepada banyaknya adab, ya, dibandingkan banyaknya ilmu. Berarti di sini terkadang orang yang banyak ilmu melupakan adab sehingga keindahan ilmu itu hilang. Bahkan mungkin menjadi celaan. Ya, menjadi apa? Celaan. Makanya perhatian ya kita. Makanya dalam belajar ilmu kan ada juga yang namanya husnus samti, bagusnya penampilan. Ya, kemudian juga ada husnul hay'ah. Ya, samti itu diamnya, duduknya itu samti namanya. Husnul hay'ah penampilan. Kemudian berjalan pun dengan apa? Sakinah wal waqar, dengan tenang dan juga hati-hati. Ya, makanya kita sebagai thalabul ilmi kalau naik motor, mobil, kendaraan, ya jangan ngebut, ya, jangan ngebut yang ugal-ugalan. Ya mungkin suatu saat karena ahli sih bisa cepat ya, tapi jangan ugal-ugalan. Di sini ada perhatian karena
ini menjadi gambaran, ya, gambaran bahwasanya betapa mulianya ilmu tersebut, dan kemuliaan ilmu itu bisa hilang kemuliaannya tatkala yang punya ilmu itu tidak dengan adab. Qala Malik, berkata Imam Malik, kanat ummi tu'ammimuni wa taqulu li idhhab ila Rabi'ah. Ta'ni ibna Abi Abdurrahman faqih al-Madinah fi zamanihi fata'allam min adabihi qabla ilmi. Jadi Imam Malik mengisahkan, dahulu ibuku biasa memasangkan sorban, ya, memasangkan apa? Sorban. Tu'ammimuni, pakai imamah, sambil berpesan, ya, pergilah engkau ke majelis Rabi'ah, belajarlah adab dari beliau sebelum engkau mengambil ilmunya. Ya, betapa agungnya, ya, silsilah ilmu yang diwariskan, ya. Jadi mereka punya nasab dengan kita, namanya nasab ilmu. Jadi kalau anak dengan bapaknya nasab, ya, nasab biologis, ya, nasab kehidupan. Tapi dalam bidang ilmu kita nasabnya dengan mereka. Jadi memang kehidupan kita beradab, berakhlak itu turun temurun. Sebagaimana tadi Malik bin Anas dipakaikan imamah oleh ibunya, suruh belajar adab, ya, kepada seorang tokoh waktu itu di Madinah. Ya. Wa innama hurima katsir min talabatil asr al-ilm bitadhi'il adab. Ya Allah ya Rabbi, ya. Dan sesungguhnya, ya, kebanyakan daripada thalabul ilmi di masa kita ini, dia tidak mendapatkan, ya, ilmu dengan sebab bitadyi'il adab, karena tidak memperhatikan adab. Ini beliau mengatakan begitu. Ashraf al-Layth bin Sa'ad, ya, rahimahullah taala, ala ashabi al-hadith, fara'a minhum syai'an ka'annahu karahahu faqala ma hadha antum ila yasirin minal adab akhwaj minkum ila katsirin minal ilm. Ya. Jadi suatu saat, ya, pada suatu saat Layth bin Sa'ad radhiyallahu taala bertemu dengan sekelompok pelajar hadis. Beliau melihat pada perilaku yang kurang pas di antara mereka. Maka beliau berkata, apa-apaan ini? Ya. Jadi beliau mengatakan, ya, ma hadza, apa ini? Tatkala melihat orang yang belajar hadis ini akhlaknya enggak bagus, apa ini? Ya, antum ila yasirin minal adab. Kalian itu, ya, kalian itu membutuhkan adab walaupun sedikit. Ahwaj minkum ila katsirin minal ilm, lebih dibutuhkan daripada kalian banyak ilmu. Jadi kalau ilmunya banyak tapi akhlaknya jelek, ilmu yang banyak itu jadinya enggak indah, keindahannya hilang. Biar indah maka dengan adab, sehingga ilmunya tidak dicela. Famadza yaqul Layth law ra'a hala katsir min tulab al-ilm fi hadzal 'asr. Maka apa yang dikatakan oleh Layth tatkala melihat kebanyakan para penuntut ilmu di masa kita ini. Jadi ini nasihat, ya, buat kita semuanya, belajar adab. Ini saja yang bisa kita sampaikan, kita pelajari. Semoga Allah mudahkan kita untuk beradab dan juga berilmu. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.